Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan juga pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, yaitu kitab ringkasan terkait bimbingan-bimbingan kepada umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Yang mana kitab ini disusun dengan metode tanya jawab oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan mandi wajib. Maka insyaallah ta'ala kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan bab as-salah, bab tentang salat. Salat secara bahasa itu bermakna ad-du'a, yaitu berdoa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, ya, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah untuk mereka. Maksudnya doakan mereka. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, falyujib, maka hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, undangan walimah, maka ya hendaknya seorang mendatanginya. Fa in kana sha'ima falyusalli. Kalau dia berpuasa, maka hendaknya dia salat. Maksudnya, ya, ud'u bi sahibit ta'am. Maksudnya doakan ya pemilik makanan, yaitu orang yang mengundang. Maka ini makna salat secara bahasa. Adapun secara istilah, ini yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala di pertanyaan yang ke-59. Kata penulis, "Ma ma'na salah?" Apa makna salat? Jawabannya, as-salatu hiya at-ta'ambudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusah, muftatahatin bit takbir wa mukhtatamatin bit taslim. Salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan secara khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Inilah definisi salat, yaitu beribadah kepada Allah.
Maka salat ini merupakan ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang paling agung. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan di dalam ibadah ini ada ucapan-ucapan seperti membaca Al-Qur'an, bertasbih, ya. Demikian juga di dalamnya ada zikir. Ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada af'al, gerakan seperti ruku, sujud, ya, dan selainnya dari gerakan-gerakan secara khusus. Jadi tidak sembarang gerakan, demikian juga tidak sembarang ucapan, tapi ucapan secara khusus dan juga gerakan secara khusus. Muftatahatin bitakbir, yang dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, dan ini merupakan rukun dari salat, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak buka dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatin bitaslim, dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Maka ini ya definisi salat secara istilah syar'i. Kemudian pertanyaan yang ke-60. Kata penulis hafizahullah taala, ma ahammiyatus shalah wa mad dalilu ala wujubiha. Apa urgensi salat dan apa dalil akan wajibnya salat? Apa urgensi salat dan apa dalil akan wajibnya salat tersebut? Jawabannya kata penulis hafizahullah, as-salatu hiya a'zamu arkanil islami ba'da syahadatain. Ya, salat itu merupakan rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Jadi adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Dan salat ini merupakan ya ibadah atau satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Nabi SAW di tempat yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh manusia. Semua ibadah yang lain itu diterima oleh Nabi SAW melalui perantaraan wahyu. Adapun salat itu ya diterima langsung oleh Nabi SAW di tempat yang paling tinggi, yaitu di peristiwa Isra dan Mi'raj. Awalnya 50 kali. Kemudian dikurangi sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam, dan itu senilai dengan 50 kali. Dan itu menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dia adalah rukun yang kedua. Ya, setelah dua kalimat syahadat. Wa dalilu ala wujubiha qaulullah ta'ala wa aqimus shalah. Dan dalil akan wajibnya salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Dan yang dimaksud dengan iqamatus shalah, menegakkan salat, itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu menegakkan rukun-rukunnya. Demikian juga menegakkan wajib-wajibnya, menegakkan ya sunnah-sunnahnya, atau menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan wajib-wajibnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, dan juga menghadirkan hati ketika salat. Ini yang disebut dengan ya menegakkan salat, menegakkan salat. Dan ayat yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, perintah untuk ya menunaikan atau menegakkan salat. Kalau itu terkait dengan salat di dalam Al-Qur'an, kadang datang dalam bentuk perintah. Ya, kadang datang dalam bentuk perintah. Dan kadang datang dalam bentuk pernyataan. Dan juga kadang datang dalam bentuk ya pujian kepada orang-orang yang salat. Dan juga kadang datang dalam bentuk ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Seperti ya terkait dengan penghuni neraka sakar. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar? Ya, disebabkan karena meninggalkan salat. Itu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Demikian juga wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalil yang kedua yang menunjukkan akan wajibnya salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5 pondasi. Ya. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pondasi yang paling pokok. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat berhaji ke Baitullah. Ya. Dan yang kelima yaitu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, wa qad ajma'a al-muslimuna ala wujubiha wa kufri jahidiha. Dan kaum muslimin sepakat akan wajibnya salat dan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Dan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jadi kaum muslimin, yaitu para ulama, sepakat akan wajibnya salat 5 waktu. Dan siapa yang meninggalkannya, yaitu dihukumi ya kafir. Nah, sebagaimana pertanyaan berikutnya. Kata beliau, pertanyaan yang ke-61, ma hukmu tarikis salah wa mad dalil? Apa hukum orang yang meninggalkan salat? Dan apa dalilnya? Apa hukum orang yang meninggalkan salat dan apa dalilnya? Jawabannya kata beliau, tarkus salati kufrun mukhrijum minal Islam alal qawlis sahih min aqwalil ulama. Wa dalilu qaulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa sahhahu Al-Albani. Apa hukum orang yang meninggalkan salat dan apa dalilnya? Jawabannya, bahwasanya meninggalkan salat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya, jadi meninggalkan salat itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman menurut pendapat yang sahih dari ucapan para ulama. Nah, dari ucapan para ulama. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwasanya hadisnya hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, dan terkait dengan meninggalkan salat, kata para ulama, itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, meninggalkan salat dan mengingkari akan kewajibannya. Maka ini disepakati oleh para ulama bahwasanya dia kafir, keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam kalau dia meninggalkan salat dan dia mengingkari akan kewajiban salat. Nah, dan yang kedua adalah meninggalkan salat karena malas atau meremehkan. Maka ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang jelas sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, ya, salat dan hukum orang yang meninggalkannya, bahwasanya meninggalkan salat itu lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada mencuri, daripada berzina, ya, dan selainnya dari dosa-dosa besar. Dan selainnya dari dosa-dosa besar. Maka hendaknya seorang itu senantiasa perhatian terhadap perkara ini. Nah, dan dia harus menyadari bahwasanya salat itu adalah kewajiban, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan diperhitungkan dan menjadi baik. Jadi kalau salatnya rusak, maka amalan-amalan lain juga akan ikut rusak. Karena itu seorang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan
perkara salat ini. Entah itu meremehkan dengan meninggalkan secara keseluruhan, ya, atau salatnya bolong-bolong, atau dia tidak menunaikan kewajibannya seperti salat berjamaah. Padahal salat berjamaah juga bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Nah, karena itu sekali lagi hendaknya seorang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menunaikan puasa tapi dia tidak mengerjakan salat. Padahal salat itu adalah ya perkara yang paling penting dari rukun-rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ke-62. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, ma syurutus salah. Apa saja syarat-syarat salat? Apa saja syarat-syarat salat? Nah, kata beliau, syurutus salati tis'atun. Wahia awalan al-Islam. Kata beliau, syarat salat itu ada 9. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, keislaman. Nah, dan yang namanya syarat itu di luar dari ibadah. Ya. Hal ini harus dipenuhi sebelum masuk di dalam ibadah tersebut. Nah, syarat salat ada 9. Yang pertama adalah al-Islam, keislaman. Karena itu, ya, orang kafir tidak diterima salat darinya. Kalau toh misalnya dia salat. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ya ada 3. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga, mencontoh Nabi SAW. Ya, mencontoh Nabi SAW. Ya, kalau misalnya dia salat, walaupun dia salat beberapa kali, ya 1000 kali, berapa kali, ya, tapi dia bukan seorang muslim, maka salatnya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Nah, kemudian yang kedua adalah al-aql. Berakal. Karena itu tidak sah, ya, salatnya orang yang gila. Ya, salatnya orang gila tidak diterima. Nah, kenapa? Karena orang gila, ya, itu tidak punya niat. Ya, tidak punya niat. Demikian juga itu di luar dari mukallaf. Nah, kemudian yang ketiga dari syarat salat adalah at-tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan. Sudah bisa membedakan. Dan biasanya umur tamyiz itu di umur 7 tahun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'. Wadribuhum wahum abna'u asyar. Wafarriku bainahum fil mataji'. Kata Nabi SAW, perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun dan dia tidak mau salat. Dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Ya, pisahkan mereka dari tempat tidur. Nah, maka di sini Nabi SAW memberikan petunjuk bahwasanya hendaknya orang tua atau wali itu memerintahkan anak-anak mereka untuk salat di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Tentunya, ya, sebelum berumur 7 tahun sudah diajari tentang tata cara salat, tentang apa yang dibaca di dalam salat, termasuk juga sudah diajari tentang ya wudu. Ya, tentang wudu. Karena jangan sampai kita hanya memerintahkan salat tapi tidak pernah diajari sebelumnya. Akhirnya anak itu bingung apa yang harus dilakukan. Maka diajari, diberikan contoh. Ya. Dan kadang ada orang bertanya, anak saya ya sudah berumur ya 15 tahun atau 20 tahun, ya, tapi dia tidak mau menegakkan salat. Maka pertanyaannya kembali, bahwasanya apakah kita sudah mengikuti petunjuk Nabi SAW? Apakah di umur 7 tahun kita sudah memerintahkan salat atau tidak?
apakah sebelum berumur 7 tahun kita sudah mengajari ya bagaimana cara salat, apa yang harus dibaca di dalam salat, atau tidak pernah sama sekali kita mengajarinya? Apakah di umur 10 tahun ketika dia tidak mau salat, kemudian kita memukulnya, memukul bukan untuk menyakiti tapi untuk mengingatkan akan pentingnya salat. Apakah ini sudah kita lakukan? Nah, sehingga di umur 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin umur sudah hampir menikah atau sudah menikah, ya, tidak mau salat. Nah, maka seorang orang tua, seorang wali, hendaknya dia senantiasa perhatian terhadap hal tersebut. Di samping memerintahkan anak-anak untuk salat, ya orang tua juga hendaknya mendoakan anak-anaknya agar ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk menegakkan salat. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ya sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Dan juga anak keturunanku. Maka ini doa-doa yang sangat agung. Ya, hendaknya seorang orang tua senantiasa mengucapkannya, mendoakan anak-anaknya agar mereka bisa menegakkan salat. Demikian juga tentunya mengikuti petunjuk Nabi, memerintahkan mereka untuk salat. Nah, kemudian yang keempat dari syarat salat adalah an-niyah, yaitu niat. Dan niat ini kata para ulama tempatnya di dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati dan tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan seperti ya ucapan sholli fardaz zuhri arba'a rakaat ya dan seterusnya, imaman atau makmuman. Nah, sholli fardaz subhi rakaatain ya, imaman, makmuman atau yang semisal dengan itu. Ya, maka lafaz-lafaz yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para ulama. Dan juga para ulama. Karena itu kalau kita membuka buku-buku para ulama ya yang membahas tentang masalah salat, maka kita tidak temukan hal tersebut. Kita tidak temukan lafaz tersebut. Nah, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Seorang berwudu, seorang jalan ke masjid, ya, kemudian dia masuk masjid, pasti ada niatnya untuk salat. Ya, untuk salat. Nah, dan niat ini adalah syarat. Karena Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, namun sekali lagi, niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak diucapkan. Pada salat, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa, ya, demikian juga zakat, dan selainnya dari ibadah yang lain. Nah, kemudian syarat yang kelima dari syarat salat adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, pakaianmu bersihkanlah. Nah, demikian juga Nabi SAW bersabda bahwasanya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, maka mengangkat hadas, apakah itu hadas besar atau hadas kecil, maka itu hukumnya wajib sebelum seorang masuk di dalam salatnya, masuki ya salat. Kemudian syarat yang keenam adalah izalatun najasati minal badani wathawbi wal buqa'ah, yaitu menghilangkan najis baik itu dari badan, ya, pakaian, demikian juga tempat. Nah, ini juga perkara yang sangat penting.
Nah, dan dia merupakan syarat dari syarat salat. Bahwasanya seorang hendaknya dia ya sebelum salat dia perhatikan jangan sampai ada najis pada badannya. Ya, atau ada najis ya di tempat yang dia ingin tempati untuk salat. Demikian juga ya pada pakaiannya. Nah, ini berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi, wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Dan juga Nabi SAW bersabda, tanazzahu anil baul, fa inna ammata adabil qabr minhu. Ya, berbersihlah dari kencing. Ya, lepas buang air kecil, maka hendaknya seorang membersihkannya. Dia membersihkannya. Nah, karena kata Nabi SAW, sungguhnya kebanyakan siksaan kubur itu disebabkan dari kencing. Ya, seorang misalnya kencing, kemudian dia tidak membersihkannya, atau misalnya dia buang air kecil, dan tidak menjaga percikan-percikan kencingnya mengenai pakaiannya atau mengenai badannya, maka yang seperti ini akan menyebabkan dia disiksa di dalam kuburnya. Dan salatnya juga tidak akan diterima. Salatnya juga tidak akan diterima apabila najis itu ada pada badannya. Demikian juga tempat maupun pakaiannya. Dan Nabi SAW bersabda terkait dengan cara membersihkan darah haid. Kata Nabi SAW, bersihkan dengan cara mengeriknya, menggosoknya, menyiramnya dengan air dan memerasnya. Kalau ini sudah dilakukan, maka itu sudah terpenuhi kriteria membersihkan najis atau darah haid tersebut. Adapun kalau ada bekas-bekasnya, masih ada bekasnya yang tersisa, maka bekasnya itu tidaklah membahayakan. Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat salat adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya pakaian kalian 'inda kulli masjid. Ya, di setiap ingin masuk masjid, maksudnya setiap mau salat. Ya. Ketika seorang berangkat ke masjid untuk salat, maka hendaknya dia mengambil pakaiannya yang indah, pakaiannya yang baik. Nah, karena itu ini juga perkara yang hendaknya diperhatikan bagi seorang muslim dan muslimah. Kalau dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengambil pakaiannya yang baik, yang bersih, yang suci, ya. Nah, yang betul-betul menutup auratnya. Karena dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang ketika dia salat, dia memakai pakaian yang subhanallah, kalau dia ingin menghadap kepada seorang, dia tidak mau memakai pakaian tersebut. Jadi ketika dia salat, dia memakai pakaian yang kurang layak. Padahal dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang haid kecuali dengan khimar. Ya, maksudnya dengan menutup auratnya. Apabila salat orang yang sudah sudah balik, orang yang sudah balik, wanita yang sudah haid, wanita yang sudah balik, maka Allah tidak akan menerima salatnya kecuali dengan menutup auratnya. Kemudian yang kedelapan adalah dukhulul waqt. Masuknya waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Maka salat ini harus dilakukan ketika sudah masuk waktunya. Dan tentunya waktu-waktu salat sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat sebelum waktunya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menjamaknya, sehingga dia tarik waktu asar ke zuhur misalnya, atau dia undur waktu zuhur ke asar,
ya, maka itu dibolehkan. Adapun kalau dia salat sebelum masuk waktunya, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang terakhir adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah kiblat kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu dan menghadaplah ke arah kiblat. Maka ini ya 9 syarat dari syarat-syarat salat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, bisa membedakan, yang keempat adalah niat, yang kelima mengangkat hadas, yang keenam menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat, yang ketujuh adalah menutup aurat, yang kedelapan masuknya waktu, dan yang kesembilan adalah menghadap ke kiblat. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab, dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.